Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Di tengah masa ruang yang tak berbentuk, ruang berdesir saat sosok Zhou Yuan muncul. Dia mengarahkannya ke depan di mana sebuah meteor melayang diam-diam. Dewa Suci sedang duduk di atas meteor, ekspresi ketertarikan di wajahnya saat dia mengamati Zhou Yuan. Aku tidak pernah membayangkan manusia fana benar-benar mampu membuang cangkang fananya dan naik ke tingkat dewa. Dari sini, aku dapat melihat bahwa jika aku tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri bertahun-tahun yang lalu dan menolak langkah terakhir naga leluhur, dunia yang aku impikan akan berhasil. Dewa Suci menghela napas kagum. Ekspresi Zhou Yuan tetap sedingin es saat dia menjawab, "Kamu adalah kanker di dunia Tianyuan. Hanya dengan melenyapkanmu dunia ini akhirnya bisa bersinar dengan cahaya miliknya sendiri, pancaran yang benar-benar tak tertandingi." Dunia Tianyuan memiliki potensi yang tak terbatas dan tidak boleh terbatas pada bentuk 9 langit saat ini. Kamu telah menghambat perkembangan dunia selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya kamu pergi. Dewa Suci terkekeh, aku secara alami akan mengarahkan perkembangan dunia ini di masa depan. Ketika aku akhirnya mendapatkan kendali penuh atas kekuatan suci tertinggi, aku akan melakukan lebih baik daripada naga leluhur. Zhou Yuan, karena kamu telah melangkah ke tahap dewa, kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku secara setara. Jika kamu bergabung denganku, aku akan berbagi dunia Tianyuan denganmu, kamu harus tahu seberapa besar potensi yang dimiliki dunia ini. Ini pasti akan menjadi jauh lebih besar dan lebih kuat dari sekarang. Ekspresi Zhou Yuan acuh tak acuh. Niat membunuh yang intens muncul di matanya saat dia menatap Dewa Suci. "Maaf, keinginanku untuk menghancurkanmu 1.000.000 kali lebih besar daripada menguasai dunia Tianyuan." Mata Dewa Suci sedikit membuka saat dia berkata dengan suara agak kecewa, "Sepertinya meskipun semut sepertimu berhasil maju ke tahap dewa, kamu masih dipengaruhi oleh perasaan primitif yang diketahui itu. Dewa ketiga telah membayar harga atas perasaannya. Apakah kamu benar-benar akan mengulangi kesalahannya?" Namun, satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah ledakan niat membunuh yang tiba-tiba. Tsunami kekuatan ilahi bergemuruh ke transmisi, jutaan sinar cahaya ilahi memancar dari dalam saat itu menghantam Dewa Suci dari atas. Dengan dentuman yang keras, meteor sebesar benua itu langsung hancur lebur. Namun, lingkaran cahaya ilahi di sekitar Dewa Suci dengan cepat menetralisir sinar cahaya yang menyerang. Dewa Suci tersenyum tipis. Dewa-dewa baru sangat ganas. Sudahlah, tunjukkan betapa kuatnya dirimu dengan dewa ketiga sebagai tulang dewamu. Dia menyatukan kedua tangannya dan titik-titik hitam mulai muncul dari sela-sela telapak tangannya. Bintik hitam itu dengan cepat meluas, berubah menjadi bola hitam bercahaya selebar 100.000 kaki. Bola hitam yang bersinar sepertinya terbuat dari kegelapan paling gelap, melahap semua cahaya yang melintasi jalan mereka. Kekuatan mereka begitu besar sehingga ruang di sekitarnya mulai runtuh. Mereka pada dasarnya mirip dengan lubang hitam. Seni ilahi, kegelapan yang menyelimuti dunia. Dewa Suci melambaikan lengan bajunya dan bola hitam yang terbuat dari kegelapan paling gelap tiba-tiba turun, memenuhi seluruh pandangan Zhou Yuan. Kekuatan ilahi yang sangat besar terkandung di dalam ruang yang melengkung dan membalikkan langit dan bumi. Jika kekuatan seperti itu mendarat di surga manapun, setengahnya akan langsung hancur. Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi menghadapi bola hitam yang mendekat dengan cepat. Dengan genggaman tangannya, kuas Yuan surgawi muncul, tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, bagian luar kuas yang berbintik-bintik telah terisi seiring berjalannya waktu. Sekarang, kuas Yuan surgawi tampak seperti dibuat dari sepotong kristal ilahi. Permukaannya yang mengkilap bersinar terang saat tanda dewa yang tak ada habisnya mengalir di sepanjang tubuhnya. 9 genesis rune asli telah dihapus karena rune pada level tersebut tidak lagi sesuai dengan kekuatannya saat ini. Ketika Zhou Yuan maju ke tahap dewa, kuasnya telah ditempa ulang dengan kekuatan ilahi, melanggar batas peringkat Sein untuk menjadi artefak ilahi sejati. Zhou Yuan mengacungkan kuas Yuan surgawi, menyebabkan ujungnya menari seperti naga. Kekuatan ilahi mengalir dari ujungnya saat gunung demi gunung muncul dari ketiadaan. Setiap batu di setiap gunung terbuat dari tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah gunung bisa dengan mudah menahan bahkan 3 penguasa dan Sein utama teratai 3. Gunung-gunung ilahi berdiri tegak di dalam kegelapan, membentang tanpa henti melintasi angkasa. Pada akhirnya,
Bola hitam bercahaya itu menabrak pegunungan. Tidak ada suara keras dari tabrakan tersebut, namun, hanya dua kekuatan suci yang terus-menerus mengikis satu sama lain. Gempa susulan yang menyebar dari pertempuran membuat seluruh langit bergetar. Dua kekuatan ilahi yang berbeda akhirnya saling memakan dan lenyap secara bersamaan. Menarik, pengorbanan dewa ketiga tidak sia-sia. Dewa suci tertawa. Sejujurnya dia agak terkejut. Bagaimanapun juga, dia telah menyelesaikan transformasinya dan berada pada level yang benar-benar berbeda dibandingkan saat dia bertarung melawan dewa ketiga. Meskipun demikian, Zhou Yuan berhasil menahan serangannya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Zhou Yuan, dengan cara berbicara tertentu, memenuhi syarat untuk menantangnya. Tentu saja, kualifikasi bukan berarti pertandingan akan berlangsung imbang. Mata Zhou Yuan sedingin itu. Kuas Yuan surgawi tiba-tiba melesat keluar dari tangannya, mekar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan saat ia berubah menjadi naga raksasa. Naga itu berkilau seolah terbuat dari kristal dan menggemparkan seluruh surga dengan raungan yang dahsyat. Naga kristal dewa raksasa itu dengan keras menyedot seluruh surga. Detik berikutnya, 4 aliran cahaya membubung ke langit, mengandung kekuatan yang sangat murni. Saat aliran keempat sungai mendekat, seseorang akan menemukan 4 stempel batu kuno yang terdapat di dalamnya. Itu adalah stempel penguasa surga dari surga Hunyuan, surga Qiankun, surga Wanshu, dan surga Wuxing. 4 stempel master surga meroket di udara dan ditelan oleh naga raksasa. Cahaya ilahi dari tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Kekuatan ilahi yang berputar bahkan membuat mata dewa suci sedikit terbuka. Namun, itu belum semuanya. Zhou Yuan mengangkat tangan dan stempel suci Changxuan bangkit dari telapak tangan sebelum juga dikirim ke mulut naga kristal dewa raksasa. Setelah menelan 5 stempel penguasa surga, kekuatan suci naga yang melonjak ke tingkat yang tak terbayangkan. Sosok Zhou Yuan muncul di kepala naga, cahaya menakutkan di matanya saat dia menatap dewa suci. Dasar anjing! Dia dipanggil Yao Yao, bukan dewa ketiga. Dia menekankan tangannya ke kepala naga dan tanda dewa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar darinya seperti riak. Naga itu tiba-tiba membuka mulut yang besar dan memancarkan ledakan cahaya yang sangat deras. Seni ilahi, peluncuran naga ilahi 5 surga. Cahaya yang sangat deras dengan cepat berubah bentuk menjadi seekor naga. Kristal ilahi kecil yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di dalam, terbentuk dari kekuatan ilahi yang sangat kental bersama dengan kekuatan 5 langit. Zhou Yuan tidak menahan apapun terhadap dewa suci, segera melepaskan gerakan membunuh yang mematikan saat dia menyerang. Naga bercahaya itu muncul di hadapan dewa suci dalam sekejap, pantulan sosoknya yang bersinar sangat menyilaukan di matanya. Di bawah tatapan gembira dari banyak pakar Sein di surga Changxuan, serangan mengerikan yang menelan tubuh dewa suci dengan suara gemuruh yang menantang. Semburan kristal ilahi menembus tirai yang luas, bergemuruh saat menghilang di kejauhan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh perjalanannya. Para ahli Sein dari seluruh surga sangat gembira. Serangan Zhou Yuan sangat mengerikan di luar imajinasi mereka dan dewa suci tidak berusaha menghindarinya. Pukulan yang begitu kuat seharusnya menimbulkan kerusakan pada dewa suci Kan. Tatapan yang tak terhitung banyaknya terpaku pada pertarungan yang terjadi di luar surga. Bekas luka hitam pekat telah tertinggal, bersama dengan penghalang hitam dan putih. Ada banyak retakan yang meleleh pada penghalang, sehingga seseorang hampir tidak dapat melihat setengah dari wajah dewa suci. Penghalang hitam dan putih perlahan-lahan surut, berubah menjadi hitam dan putih murni yang kembali menjadi mata dewa hitam dan putih di antara alis dewa suci. Tidak ada satu luka pun yang terlihat di tubuh dewa suci. Cahaya gembira di mata para ahli Sein surgawi seketika berubah menjadi kekecewaan, seolah-olah air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka. Tak disangka serangan dahsyat seperti itu telah dihadang oleh dewa suci. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Pasti mustahil bagi dewa suci untuk keluar tanpa cedera jika itu terjadi sebelum transformasinya. Terbukti, Zhou Yuan telah meremehkan kekuatan dewa suci pasca transformasi. Zhou Yuan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Meskipun kamu telah maju ke tingkat dewa, esensi sejatimu tetaplah makhluk fana. Sebagai dewa sejati, aku memiliki landasan dewa dan secara alami aku lebih unggul dalam pertempuran. Ekspresi Zhou Yuan sedikit tenggelam. Setelah naik ke tingkat dewa, dia tentu saja menikmati betapa menakjubkannya materi ilahi. Misalnya, meskipun kuas Yuan surgawi telah menjadi artefak dewa, inti dewa suci, laut hitam tak berujung, adalah artefak dewa yang lahir secara alami. Oleh karena itu, kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui kuas Yuan surgawi.
Satu-satunya artefak yang berada di tingkat yang sama dengan Laut Hitam tak berujung adalah batu ilahi 9 lubang milik Yao Yao. Namun, tulang itu telah menghilang bersama Yao Yao saat dia berubah menjadi tulang dewanya. Zhou Yuan, sebagai dewa fana, apakah kamu ingin melihat kekuatan sebenarnya dari artefak alam dewai? Dewa suci tertawa kecil. Detik berikutnya, mata dewa hitam dan putihnya berkedip. Lingkungan sekitar berubah dalam sekejap, dan Zhou Yuan menemukan bahwa dia berada di laut hitam dan putih. Hitam dan putih memenuhi visinya, mengguncang langit dan bumi. Selain itu, Zhou Yuan menyadari bahwa kekuatan sucinya mulai perlahan terkuras seolah-olah diserap oleh laut hitam dan putih. Dia segera menyentak kekuatan sucinya dan tubuhnya terbelah menjadi jutaan salinan yang terbang ke segala arah dalam upaya melarikan diri dari laut hitam dan putih. Namun, tidak ada satupun tubuhnya yang mampu melarikan diri dari laut, tidak peduli seberapa jauh atau cepat mereka terbang. Pada akhirnya, tubuh-tubuh itu kembali menjadi satu, memperlihatkan sosok Zhou Yuan sekali lagi. Dia mengalihkan perhatiannya ke permukaan laut saat wajah besar Dewa Suci muncul dan mengeluarkan tawa yang menggelegar. Zhou Yuan, laut hitam tak berujung milikku juga telah berevolusi bersamaku. Mungkin lebih tepat menyebutnya laut kekacauan kuno Yin Yang sekarang. Ia dapat menyembunyikan langit dan bumi serta membalikkan Yin dan Yang, kamu tidak dapat menghindarinya. Kekuatan sucimu akan segera diserap sampai tubuh dewamu akhirnya hancur. Zhou Yuan, aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku. Tawanya menggelegar ke seluruh penjuru surga, hingga ke telinga banyak penghuninya. Tubuh semua orang langsung menjadi dingin saat keputusasaan memenuhi mata mereka. Di Sekte Changxuan, banyak ahli Sein juga mulai panik. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Yuan tiba-tiba akan dijebak oleh Dewa Suci dalam sekejap mata. Namun, pertarungan antar dewa bukanlah sesuatu yang bisa mempengaruhi perasaan mereka. Makanya, laut hitam putih terus bergolak dan menimbulkan kehancuran. Zhou Yuan berdiri di permukaan laut dengan ekspresi muram saat dia merasakan kekuatan sucinya dengan cepat terkuras habis. Wajah besar Dewa Suci berkata, Zhou Yuan, jika kamu memilih untuk menghormatiku sebagai tuanmu, aku akan membiarkanmu mempertahankan hidupmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah manusia pertama di dunia Tianyuan yang berhasil menjadi dewa. Ekspresi Zhou Yuan tidak berubah. Dia terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata, artefak dewa yang lahir secara alami memang sangat kuat. Namun, mungkin ada sesuatu yang bisa menandinginya. Dewa Suci dengan penasaran berkata, sepertinya kamu masih menyembunyikan sesuatu. Batu ilahi 9 lubang telah menghilang, adakah yang tersisa di dunia ini yang dapat menghadapi laut kekacauan kuno Yin yang milikku? Zhou Yuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan dengan ringan mendorongnya ke bawah ke arah surga. Namun sepertinya tidak ada respon. Para ahli Sein surgawi menyaksikan dengan bingung, tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Zhou Yuan. Namun, mereka tidak dibiarkan dalam kebingungan terlalu lama, karena mereka tiba-tiba melihat arai pembunuh suci asal kekacauan mulai bergetar hebat. Arai yang telah melindungi seluruh surga selama ribuan tahun secara bertahap mulai runtuh. Runtuhnya arai besar menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Lagi pula, arai inilah yang memungkinkan seluruh surga bertahan hingga sekarang. Apakah Zhou Yuan berencana menghancurkannya? Di Sekte Changxuan, Chang Yuan, Jin Luo dan penguasa utama lainnya dengan serius menyaksikan adegan ini. Namun, mereka tidak panik, malah mulai merenung. Sein utama Jin Luo perlahan bertanya, apakah kalian masih ingat bagaimana arai pembunuh suci asal kekacauan muncul? Ada ekspresi keraguan di wajah Sein utama Dilong saat dia menjawab, setelah kehendak naga leluhur dibangkitkan dan melukai Dewa Suci, sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul di luar angkasa. Itu adalah bentuk asli arai pembunuh suci asal kekacauan yang secara bertahap dibangun menjadi arai besar saat ini setelah upaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mata Sein utama Jin Luo semakin dalam seperti malam. Kekuatan itu melampaui akal sehat dan pemahaman kita, tapi aku ingat ketika pertama kali muncul, ada objek tertentu yang tersembunyi di dalamnya. Beberapa pakar Sein pernah mencoba mengaksesnya tetapi pada akhirnya tidak dapat menemukan jejak apapun. Ketika arai pembunuh suci asal kekacauan mencapai bentuk akhirnya, objek misterius itu menghilang. Seiring berlalunya waktu, semua orang perlahan-lahan melupakan keberadaannya. Namun, tempat nomor 1 dalam catatan artefak surga selalu dibiarkan kosong. Itu adalah posisi yang tidak akan pernah bisa diisi, karena disimpan untuk objek misterius di dalam arai pembunuh suci asal kekacauan. Itu adalah artefak terkuat di seluruh surga.
Saat mereka mendengarkan Sein utama Jin Luo yang paling senior, para ahli Sein di sekitarnya terkejut oleh sekilas pemahaman. Tak disangka arai pembunuh suci asal kekacauan sebenarnya menyembunyikan rahasia seperti itu. Kegembiraan muncul di mata Chang Yuan. Apakah ini berarti artefak misterius itu beresonansi dengan Zhou Yuan? Sein utama Jin Luo mengangguk dan senyum kecil muncul di wajah keriputnya. Saat mereka berbincang, arai pembunuh suci asal kekacauan akhirnya hancur. Sinar cahaya yang sangat besar membumbung keluar dari dalam saat raungan naga purba dan kuno tiba-tiba terdengar di setiap sudut dunia Tianyuan. Sebuah benda terbang keluar dari pilar cahaya raksasa, melesat langsung ke angkasa. Benda itu memancarkan pancaran cahaya ilahi, dan bahkan para ahli Sein pun tidak berani melihatnya secara langsung. Darah mengalir dari mata penguasa utama saat mereka mencoba yang terbaik untuk menahan rasa sakit yang menusuk, sebelum akhirnya mereka melihat sekilas sesuatu yang tampak seperti tulang emas sepanjang 10 kaki. Tulang itu mengeluarkan aura primal dan kuno yang sangat berat. Saat muncul, auman naga pertama dari awal dunia seakan bergema di seluruh dunia. Di laut kekacauan kuno Yin Yang, keterkejutan muncul di wajah Dewa Suci. Segera setelah itu, dia berteriak, "Itu, tulang naga leluhur emas." Tulang emas menembus laut kekacauan kuno Yin yang dalam sekejap dan muncul di depan Zhou Yuan. Dia menatap tulang emas kuno itu sambil melemparkan kuas Yuan surgawi ke arahnya dan kedua artefak itu mulai menyatu. Tubuh kuas itu berangsur-angsur berubah menjadi emas murni, urat-uratnya tampak berdenyut di sepanjang kuas itu ketika kekuatan hidup yang kuat melonjak dari dalam. Kuas Yuan surgawi telah berevolusi sekali lagi. Setelah menyatu dengan tulang naga leluhur emas, kuas tersebut telah mencapai tingkat artefak dewa yang terlahir secara alami, dan tidak lagi lebih lemah dari laut kekacauan kuno Yin yang milik Dewa Suci. Zhou Yuan memberi isyarat dan kuas emas mendarat di tangannya sebelum dia mengayunkannya dengan ringan. Rasanya seolah-olah langit dan bumi terkoyak ketika laut kekacauan Yin yang terbelah menjadi dua, air laut yang tak berujung mengalir kembali untuk mengisi kekosongan tanpa dasar. Laut kekacauan Yin yang lenyap saat sosok Dewa Suci terungkap, ekspresinya menjadi gelap untuk pertama kalinya. Garis kecil darah perlahan mengalir dari mata hitam putih di antara alisnya. Dia terluka. Naga leluhur adalah satu-satunya makhluk yang melukainya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi makhluk lain kini telah muncul, dan bahkan seorang manusia yang berubah menjadi dewa. Kemarahan muncul dengan hebat di mata Dewa Suci. Suhu seluruh dunia tiba-tiba turun drastis seolah-olah menjerumuskan dunia ke dalam musim dingin abadi. Dewa Suci melampiaskan amarahnya, kekuatan suci yang tak ada habisnya menghantam ruang angkasa saat seluruh dunia berubah menjadi hitam dan putih. Tsunami kekuatan ilahi menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya saat ia menyerang Zhou Yuan dengan kekuatan yang tak terbendung dan luar biasa. Zhou Yuan mengacungkan kuas Yuan surgawi emas, memenuhi langit dengan kekuatan suci dengan desiran ujungnya. Jutaan bintang muncul melalui kehampaan untuk bertemu dengan kekuatan Dewa Suci. Pertempuran yang mengerikan dan gila-gilaan meletus, setiap bentrokan yang menggelegar bergema di setiap sudut dunia Tianyuan. Tidak ada yang peduli untuk mencatat berapa banyak meteor seukuran benua yang hancur, dan bahkan badai kekacauan yang dahsyat pun terkoyak dengan kekuatan yang lebih besar dari mereka sendiri, sehingga mustahil untuk didekati. Seluruh surga dan ras suci hanya bisa bergidik ketakutan saat mereka menunggu pertempuran akhir dunia antara para dewa berakhir. Siapapun dapat melihat bahwa kedua dewa itu sekarang benar-benar melakukannya, tidak lagi menahan apapun. Kekuatan ilahi berbenturan lagi dan lagi. Setelah tabrakan dahsyat lainnya, dua sosok terlempar sejauh 1.000.000 mil ke belakang. Namun, mereka dengan cepat melintasi jarak yang mustahil itu dalam sekejap mata dan muncul di medan perang lagi. Dewa Suci memasang ekspresi penuh badai. Pertukaran sebelumnya telah menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan suci Zhou Yuan tidak lebih lemah dari miliknya. Metode biasa tidak lagi cukup untuk menentukan pertempuran ini. Karena memang begitu, cahaya mengerikan bersinar di mata Dewa Suci saat dia mengulurkan jarinya dan tiba-tiba mengarahkannya ke mata hitam dan putih di antara alisnya. Darah dewa berceceran saat dia menggali mata dewanya. Tanpa ekspresi, dia perlahan memasukkan mata itu ke dalam mulutnya. Suara mata dewanya yang hancur terdengar saat tubuh Dewa Suci tiba-tiba mulai membengkak. Setelah beberapa saat, raksasa yang sangat besar muncul, memandang ke bawah kelima surga. Di bawah tubuhnya yang sangat besar, bahkan kelima surga tampak sangat kecil. Tekanan ilahinya telah bertambah seiring dengan ukuran tubuhnya, menyebabkan seluruh surga bergetar hebat di bawah luasnya. Ini bukanlah akhir.
Tubuh besar Dewa Suci tiba-tiba mulai terbakar dengan api hitam dan putih. Saat tubuh Dewa Suci terbakar, suara air mengalir tiba-tiba terdengar. Yang membuat para ahli Sein Surgawi merasa ngeri, mereka menyadari bahwa semua yang mereka lihat tertutupi oleh banjir hitam dan putih. Skala banjir hitam dan putih ini bahkan lebih besar daripada laut kekacauan kuno Yin Yang. Air banjir menyapu ruang angkasa yang luas, dengan cepat mendekati 5 surga. Zhou Yuan berdiri di luar 5 surga, membentuk garis pertahanan terakhir. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Dewa Suci jelas sudah berusaha sekuat tenaga kali ini. Selain itu, Zhou Yuan bisa merasakan untaian kekuatan suci yang sangat menakutkan di dalam air banjir hitam putih yang deras. Untaian kekuatan ilahi memancarkan aura tertinggi, seolah-olah ia berkuasa di atas semua kekuatan ilahi, dan mustahil untuk dilawan. Ini adalah untaian kekuatan dewa tertinggi. Hati Zhou Yuan bergetar. Kekuatan suci legendaris ini dikenal sebagai kekuatan naga leluhur. Itu juga merupakan kekuatan yang didambakan oleh dewa suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan tidak pernah membayangkan bahwa dewa suci akhirnya berhasil mengolah seutas benang pun. Kekuatan naga leluhur yang legendaris adalah kekuatan tertinggi di dunia Tianyuan. Semua kekuatan lain hanya bisa mundur sebelum kekuatannya. Suara dingin dewa suci terdengar dari banjir hitam dan putih yang tak ada habisnya. Zhou Yuan, jika kamu tahu apa itu, minggirlah dan biarkan aku melahap semua penghuni surga di belakangmu. Zhou Yuan tidak menjawab dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Tubuhnya juga mulai tumbuh, berubah menjadi sosok kekuatan suci raksasa yang menghalangi banjir. Orang bodoh yang mencari kematian. Karena itu masalahnya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tawa sedingin es dari Dewa Suci terdengar. Banjir hitam dan putih melaju ke depan dengan momentum yang lebih besar dan bertabrakan dengan ilusi kekuatan suci. Gemuruh keras bergema di seluruh negeri. Penghuni surga yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok raksasa yang sendirian melawan banjir hitam dan putih yang tak ada habisnya. Namun, air banjir yang berwarna hitam putih sepertinya mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Di bawah pukulannya yang berulang-ulang, kekuatan suci sosok raksasa itu perlahan-lahan terkikis. Sosok raksasa itu jelas tidak mampu menahan kekuatan banjir sendirian. Setelah ilusi kekuatan ilahi dihancurkan, banjir hitam dan putih yang mengakhiri dunia akan mengalir ke seluruh surga, yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran mereka. Penghuni seluruh surga tidak berdaya menghadapi situasi tanpa harapan ini. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan hanyalah berlutut dan berdoa. Penghuni surga yang berdoa tidak membantu kesulitan Zhou Yuan. Untaian kekuatan tertinggi di dalam air banjir hitam dan putih terus menggerogoti kekuatan sucinya. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum sosok kekuatan sucinya lenyap. Untaian kekuatan ilahi tertinggi jelas merupakan kartu truf utama Dewa Suci. Namun, Zhou Yuan tidak dapat memahami bagaimana Dewa Suci mengembangkan untaian kekuatan surgawi tertinggi. Dia seharusnya hanya mendapatkan kekuatan seperti itu ketika dia menjadi dewa tingkat pertama di dunia Tianyuan. Meskipun dia telah menyelesaikan transformasinya dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya, Dewa Suci jelas masih selangkah lagi untuk menjadi dewa tingkat pertama yang sebenarnya. Zhou Yuan dengan cepat mencoba mencari tahu alasannya saat kekuatan tertinggi perlahan melemahkan sosoknya. Kilatan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya pada saat tertentu dan dia akhirnya menyimpulkan mengapa ada gelombang yang tampaknya familiar dari untaian kekuatan suci tertinggi itu. Itu adalah Kitab Suci Naga Leluhur. Benar sekali, Dewa Suci pernah memperoleh Kitab Suci Naga Leluhur dan bahkan membuat beberapa perubahannya sendiri sebelum meneruskannya ke beberapa kebanggaan surga ras suci. Dewa Suci jelas juga sangat akrab dengan Kitab Suci Naga Leluhur. Dengan cara tertentu, Dewa Suci dan dia sama-sama mempraktikkan Kitab Suci Naga Leluhur. Dari situasi saat ini, tingkat penguasaan Dewa Suci dalam Kitab Suci Naga Leluhur setengah langkah lebih dalam daripada tingkat Zhou Yuan. Zhou Yuan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam Kitab Suci Naga Leluhur, namun, dia dapat merasakan bahwa kekuatan sucinya pada akhirnya tidak mampu mencapai satu transformasi terakhir. Langkah terakhir itu jelas sudah sangat dekat, namun tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat naik ke tingkat terakhir dari Kitab Suci Naga Leluhur. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang masih belum lengkap. Tidak lengkap, Zhou Yuan merenung dalam-dalam saat dia mencari di setiap sudut tubuhnya. Dia tidak dapat memahami mengapa dia memiliki perasaan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Saat Zhou Yuan tenggelam dalam pikirannya,
sebuah lubang muncul di pertahanan ilusi kekuatan suci. Air hitam dan putih segera menyerbu dan mulai mencairkan tembok pembatas seluruh surga. Penghuni seluruh surga menyaksikan dengan ketakutan saat langit mulai runtuh. Air hitam dan putih mengalir turun, menghapus semua kehidupan yang dilaluinya, termasuk roh mereka. Jeritan dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Suara mereka tiba-tiba membangunkan Zhou Yuan dari pikirannya. Dia mendapati dirinya basah oleh keringat dingin, namun ada sedikit kebingungan di matanya. Sesuatu tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia telah menyadari sumber ketidaklengkapannya. Zhou Yuan perlahan mengangkat tangannya dan menatap telapak tangannya. Meskipun jelas tidak ada apa-apa di sana, dia bisa melihat titik hitam jauh di dalam daging dan rohnya. Titik hitam itu menggeliat karena memiliki kehidupannya sendiri. Saat dia menatap titik hitam itu, ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi sangat bertentangan. Titik hitam itu adalah racun kebencian naga yang lahir di tubuhnya beberapa saat setelah kelahirannya, ketika berkah naga suci miliknya diambil. Di masa lalu, Zhou Yuan telah mencoba berbagai metode untuk menghilangkan dan menyegel racun kebencian naga, dan akhirnya berhasil mencegahnya muncul lagi. Namun, sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa itu tidak bisa dihilangkan seluruhnya, karena itu juga merupakan bagian dari tubuhnya. Zhou Yuan dengan lembut bergumam, "Aku mengerti. Berkah naga suci berasal dari bagian dari wasiat naga leluhur. Namun, sangat sulit bagi berkat naga suci untuk berubah menjadi ki naga leluhur lagi." Meskipun berkah naga suci jarang muncul sejak zaman kuno, itu tidak hanya terjadi pada Zhou Yuan. Pemilik berkah naga suci sebelumnya juga merupakan kebanggaan surga di generasi mereka, namun, mereka akhirnya jatuh dan akhirnya dilupakan. Karena ketergantungan mereka pada berkah naga suci, perjalanan kultivasi mereka selalu berjalan mulus, tidak memiliki kesulitan yang sangat penting dalam melemahkan praktisi puncak manapun. Sebaliknya, berkah naga suci Zhou Yuan telah diambil saat lahir, sehingga menimbulkan racun kebencian naga yang telah menyiksanya sepanjang masa mudanya. Namun, dia tidak pernah menyerah, dan malah perlahan-lahan mengambil kembali berkah naga suci yang telah hilang. Proses kehilangan dan mendapatkan kembali berkah naga leluhur telah membentuknya menjadi individu yang jauh melampaui semua pendahulunya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menjadi manusia pertama yang menjadi dewa. Rasa sakit dan penderitaan yang dia alami bertahun-tahun yang lalu, jika dipikir-pikir, merupakan kesempatan langka untuk memperbaiki diri. Namun, berkah naga suci masih belum cukup untuk berevolusi menjadi ki naga leluhur, karena dia masih kekurangan kekuatan kebencian naga. Hanya ketika berkat naga suci dan kebencian naga benar-benar menyatu, jurang pemisah itu akhirnya bisa diseberangi. Hanya dengan cara itulah kita bisa mencapai tingkat akhir dari kitab suci naga leluhur. Zhou Yuan menghela napas dalam-dalam. Dia menatap titik hitam yang menggeliat di telapak tangannya, sebelum tiba-tiba menyadari bahwa sekelilingnya mulai berubah, menempatkannya di dunia kegelapan. Sebuah cermin hitam muncul di bawah kakinya. Zhou Yuan menurunkan tangannya dan menatap bayangan di cermin. Namun anehnya, pantulan itu adalah sosok berbaju hitam yang memiliki wajah yang sama persis dengan Zhou Yuan. Zhou Yuan yang berpakaian hitam di cermin dengan acuh tak acuh menoleh ke belakang, nadanya agak mengejek, "Apakah kamu akhirnya mengingatku?" Zhou Yuan dengan tenang menjawab, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa racun kebencian naga yang menyiksaku sampai aku berharap mati sebenarnya juga merupakan bagian dari diriku. Sekarang kamu bilang aku bagian dari dirimu. Yang kamu inginkan hanyalah bantuanku kan? Bisakah kamu lupa betapa kerasnya kamu mencoba menyingkirkanku di masa lalu?" Zhou Yuan yang berpakaian hitam mencibir. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika aku mati di tangan Dewa Suci, kamu juga akan menghilang." Zhou Yuan yang berpakaian hitam tampak tidak peduli. "Apakah menurutmu makhluk hidup sepertiku akan peduli dengan hal-hal seperti itu?" Zhou Yuan terdiam. Setelah hening beberapa saat, Zhou Yuan yang berpakaian hitam berkata, "Beri aku alasan yang cukup bagus." Zhou Yuan menatap Zhou Yuan yang berpakaian hitam di cermin dan perlahan berkata, "Aku tidak meminta bantuanmu untuk menyelamatkan seluruh surga, aku memintamu untuk membantuku mengalahkan Dewa Suci, karena hanya dengan melakukan itu, aku akan bisa membawa Yao Yao kembali. Jika kamu benar-benar bagian dari diriku, kamu dan aku harus berbagi perasaan yang sama, aku yakin kamu tidak dapat menolak alasan ini. Karena aku adalah kamu, dan kamu adalah aku." Zhou Yuan mengulurkan tangannya. "Kebencian naga, aku membutuhkanmu." Keheningan berlangsung lebih lama kali ini. Seluruh wilayah itu sunyi senyap.
Cermin hitam di bawah kakinya mulai bergetar saat sosok hitam itu perlahan muncul dan berdiri di depan Zhou Yuan. Zhou Yuan yang berpakaian hitam menatap tangan Zhou Yuan yang terulur saat mata yang dipenuhi dengan kekejaman dan ketidakpedulian perlahan berubah menjadi tenang. Pada akhirnya, dia perlahan mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Zhou Yuan. Temukan dia, ini adalah janjimu kepadaku, dan sebaiknya kamu tidak melupakannya. Kedua sosok itu maju selangkah dan perlahan menyatu seperti cairan. Cahaya tak berujung meletus dalam kegelapan, disertai dengan raungan naga yang menggelegar, memperlihatkan dua naga kuno raksasa yang melingkari satu sama lain. Yang satu berwarna putih, sedangkan yang lainnya berwarna hitam. Naga putih itu murni dan benar, sedangkan naga hitam itu kejam dan jahat. Seolah-olah semua hal yang berlawanan di dunia ini saling bertentangan. Namun, kedua kekuatan yang sangat berbeda ini akhirnya perlahan menyatu. Pada saat inilah Dewa Suci tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman yang kuat muncul dalam dirinya. Rasanya seperti bencana akan segera turun. Perasaan seperti itu pernah muncul sekali sebelumnya ketika keinginan naga leluhur dibangkitkan, namun kali ini, perasaan itu jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada saat itu. Dalam sosok kekuatan suci yang telah terkikis oleh banjir hitam dan putih hingga tingginya hanya 1000 kaki, mata Zhou Yuan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kekuatan suci besar yang awalnya melonjak di sekujur tubuhnya sepertinya telah lenyap. Namun, tidak ada sedikit pun rasa panik. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit senyuman. Sosok kekuatan ilahi hancur secara diam-diam, memungkinkan banjir hitam dan putih yang berakhir di dunia mengalir deras ke depan dengan suara gemuruh. Di dalam perairannya, untaian kekuatan dewa tertinggi mengumpulkan energinya, berniat untuk melukai Zhou Yuan. Saat dia menyaksikan banjir hitam dan putih mendekat, Zhou Yuan melangkah maju sambil tersenyum tipis. Suara setengah sayup-sayup setengah terdengar jelas di seluruh dunia, menyebabkan banyak orang terkejut. Aku memiliki nafas ki duniawi yang dapat menelan daratan, langit, matahari, bulan dan bintang. Aliran ki melonjak keluar dari atas kepala Zhou Yuan saat suara nyanyian yang keras dan jelas menggema di seluruh surga. Aliran ki berwarna kuning misterius dan mengandung aura primal, seolah-olah itu adalah kekuatan paling kuno di dunia ini. Saat ki kuning naik ke udara, penghuni surga yang panik dan ketakutan terkejut melihat banjir hitam putih yang tiba-tiba membeku di tempatnya. Seolah-olah ruang dan waktu telah terhenti. Dari kejauhan tampak seperti lukisan yang megah. Hal ini terjadi sesaat sebelum banjir hitam putih mulai terdorong kembali seolah-olah berusaha menahan kekuatan yang tak dimatikan. Dalam waktu singkat, banjir udara yang mengakhiri dunia tersedot seluruhnya kembali ke langit. Di luar langit, ki kuning misterius telah membentuk lingkaran cahaya di atas Zhou Yuan. Udara hitam dan putih dengan cepat tersedot ke dalam lingkaran cahaya dan menguap menjadi ketiadaan. Setelah mengeluarkan air banjir yang masuk ke seluruh surga, Zhou Yuan membuka mulutnya dan menampung bunga teratai kuning misterius. Bunga itu perlahan mekar saat mendarat di banjir hitam dan putih yang memenuhi seluruh dunia Tianyuan. Selanjutnya, air bah hitam putih mulai surut dengan kecepatan yang mencengangkan, akhirnya lenyap dari dunia. Bunga teratai kuning masih bersinar dengan cahaya misterius yang sama saat perlahan melayang ke kaki Zhou Yuan. Zhou Yuan saat ini memasang ekspresi tenang. Cahaya ilahi menyilaukan yang awalnya bersinar di matanya telah memudar, menampilkannya yang dalam dan lembut. Namun auranya telah banyak berubah. Rasanya seperti aura paling primitif dan kuno, mirip dengan awal dunia ketika naga leluhur lahir. Ruang di depan Zhou Yuan tiba-tiba hancur saat ledakan kekuatan melesat ke arahnya. Peluncuran itu mengandung aura tertinggi yang terasa bertahan sama dengan kekuatan yang berdenyut dari tubuh Zhou Yuan. Itu adalah untaian kekuatan suci yang Dewa Suci telah rawat semampunya untuk dikembangkan. Meskipun untaian kekuatan ilahi tertinggi sebelumnya dapat mengancam kehidupan Zhou Yuan, kini hal itu memberikan sensasi yang sangat berbeda. Zhou Yuan dengan tenang menggenggam tangan dan dengan ringan menekan telapak tangan ke bawah. Telapak tangannya menutupi seluruh dunia Tianyuan. Bentuk kehidupan yang tak terhitung banyaknya mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat telapak tangan yang sangat besar turun ke arah mereka, disertai dengan tekanan yang membuat roh semua orang bergetar tak terkendali. Pukulan kekuatan suci tumbukan telapak tangan, namun, tidak ada suara yang mengguncang bumi dari benturan tersebut karena kekuatan tertinggi telah hancur secara diam-diam di bawah telapak tangan. Kekuatan ilahi tertinggi di telapak tangan jauh lebih besar daripada ledakannya. Setelah menghancurkan kekuatan ilahi tertinggi yang telah dicurahkan oleh Dewa Suci dengan seluruh upayanya untuk berkultivasi,
Zhou Yuan dengan acuh tak acuh melihat ke arah tempat tertentu. Di bawah tatapannya, ruang mulai melengkung dan sesosok tubuh dimuntahkan. Itu adalah Dewa Suci. Ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Zhou Yuan. Kamu sudah mengambil langkah terakhir itu. Mustahil, mustahil. Zhou Yuan memberinya perasaan yang sangat menindas. Selain itu, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat familiar dari tubuh Zhou Yuan, kekuatan yang sangat dia dambakan selama bertahun-tahun dan telah menggunakan skema yang tak terhitung banyaknya untuk mendapatkannya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa Zhou Yuan akan mendapatkan kekuatan ini terlebih dahulu. Itu adalah Ki Naga Leluhur. Kekuatan tertinggi dunia Tianyuan. Ini merupakan pukulan telak bagi Dewa Suci. Karena kebanggaan dewa yang terlahir secara alami, ia memandang penghuni surga sebagai semut, dan bahkan dewa fana seperti Zhou Yuan dipandang sebagai bentuk kehidupan yang lebih rendah. Namun, apa yang seharusnya menjadi dewa tingkat rendah kini telah mengalahkannya dalam mendapatkan Ki Naga Leluhur. Ekspresi Zhou Yuan acuh tak acuh. Setelah menggabungkan naga suci dan naga kebencian untuk menyelesaikan langkah terakhir dan mencapai level tertinggi kitab naga leluhur, pertarungan antar dewa pada dasarnya telah berakhir. Namun, dia masih merasa agak berkonflik dengan pengungkapannya baru-baru ini. Memikirkan bahwa racun kebencian naga yang pernah menyiksanya hingga di ambang kematian ternyata memiliki dampak yang begitu besar. Tidak ada cobaan yang sia-sia di dunia ini. Selama seseorang bertahan, cobaan ini pada akhirnya akan membuatmu lebih kuat. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh berkata, kamu kalah. Dewa Suci terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, aku selalu menganggap dewa ketiga sebagai musuh terbesarku, aku tidak pernah menyangka bahwa manusia biasa yang akan mengalahkanku hingga tahap itu. Tidak ada kegembiraan di mata tenang Zhou Yuan. Dunia Tianyuan memiliki potensi yang tidak terbatas tetapi sayangnya telah dihalangi olehmu selama bertahun-tahun. Dunia ini membenci keberadaanmu dan sekarang saatnya kamu menghilang. Ekspresi Dewa Suci menjadi gelap ketika dia dengan muram berkata, omong kosong, naga leluhur adalah orang yang meninggalkan para dewa. Dia merasa bahwa kita tidak dapat mengendalikan dunia ini dan karena itu ingin menciptakan banyak makhluk hidup untuk berkuasa atas dunia ini. Dalam pandanganku, jika kami para dewa diizinkan untuk mengembangkan dunia ini, pencapaiannya akan jauh melampaui pencapaiannya saat ini. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat masa depan dunia Tianyuan. Dewa Suci dengan dingin terkekeh. Zhou Yuan, jangan terlalu senang. Jadi bagaimana jika kamu menang? Orang yang kamu inginkan tidak akan pernah kembali. Yao Yao telah berubah menjadi tulang dewamu. Jika kamu mengekstraknya, tingkat kultivasimu akan turun dan kamu akan kehilangan kekuatan ilahi tertinggi. Bahkan jika kamu mengekstraksi tulang ilahimu, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk mengubah dan membangunkannya. Ini adalah masalah yang mustahil. Zhou Yuan, kamu mungkin telah mengalahkanku, tetapi kamu tidak akan pernah mendapatkan kembali orang yang paling kamu inginkan. Segala sesuatu di dunia ini ada harganya, kamu mungkin telah menjadi dewa tingkat pertama, tetapi harganya adalah kehilangan orang yang kamu cintai. Ekspresi Zhou Yuan sedingin es saat dia menyatukan kedua tangannya. Dua tangan raksasa muncul dan perlahan mendekati Dewa Suci dari atas dan bawah. Kekuatan suci yang sangat besar meletus di sekitar Dewa Suci tetapi itu tidak berguna. Pada akhirnya, tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi lautan yin yang hitam putih. Ki kuning misterius menyapu untuk menghapus kehendak Dewa Suci di dalam laut. Jeritan menyedihkan terdengar di seluruh dunia Tianyuan. Aku menolak menerima ini. Wajah Zhou Yuan tanpa ekspresi saat dia duduk dan perlahan menutup matanya, sementara kedua tangan raksasa itu terus menghancurkan laut kekacauan kuno Yin Yang. Pertarungan antara kedua dewa telah berakhir, tapi dia masih membutuhkan waktu untuk menghapus kehendak Dewa Suci. Namun, sudah saatnya Zhou Yuan mampu. Ki kuning misterius muncul dari kepalanya, berubah menjadi naga kuno yang sangat besar. Ia meraung ke langit seolah mengumumkan dimulainya era baru. Di seluruh surga, hujan deras yang mengandung genesis Ki yang sangat murni mulai mengalir ke daratan saat penghuni seluruh surga merasakan genesis Ki mereka terus meningkat. Ibarat herbalan perayaan setelah kemenangan besar. Sorakan yang menggelegar dan mengguncang bumi meletus. Tak terhitung banyaknya orang yang menangis bahagia saat mereka berlutut di tanah dengan rasa syukur. Mereka tahu bahwa bayangan ketakutan yang membayangi seluruh langit selama bertahun-tahun akhirnya lenyap. Babak baru telah dimulai bagi mereka. Di Sekte Changxuan, Chang Yuan, Jin Luo,
Dilong dan Qi Ji menatap dengan bingung ke langit. Mereka bisa melihat kedua tangan raksasa itu perlahan menghancurkan Dewa Suci. Air mata tiba-tiba mulai mengalir di pipi mereka. Hanya orang-orang seperti mereka yang pernah mengalami perang pertama yang mengakhiri dunia yang akan memahami betapa berharganya momen ini. Generasi yang tak terhitung jumlahnya telah mengorbankan diri mereka satu demi memperpanjang keberadaan seluruh surga. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena mereka akhirnya terselamatkan. Keempat penguasa utama perlahan-lahan berlutut di tanah dan dengan hormat membungkuk ke langit. Para ahli Sein lainnya juga berlutut dengan hormat, wajah mereka diliputi emosi. Zhou Yuan telah menaklukkan Dewa Suci, menyelamatkan penghuni surga yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan ini pasti akan diwariskan selamanya dalam sejarah dunia Tianyuan. Sementara seluruh surga tenggelam dalam perayaan, ras suci perlahan-lahan tercekik oleh keputusasaan. Di Gunung Suci, Taimi dan para Sein utama lainnya memiliki wajah pucat pasi. Mereka menatap kosong ke angkasa, masih tidak percaya bahwa Dewa Suci mereka telah kalah dari Zhou Yuan. Namun kenyataannya sungguh kejam. Mereka bisa mendengar ratapan putus asa yang tak ada habisnya dari rakyatnya. Banyak yang tidak mampu mengatasi perasaan runtuhnya iman mereka dan memilih untuk mengakhiri hidup. Sein utama Nanming terjatuh ke tanah dan bertanya, apakah ras suci sudah selesai? Ekspresi para Sein utama lainnya terlihat suram dan tak bernyawa, seolah-olah mereka telah kehilangan alasan untuk hidup. Bagaimanapun, bahkan Dewa Suci pun telah ditundukkan. Meskipun dia sudah lama ditundukkan, kali ini berbeda. Zhou Yuan telah mencapai alam yang tak terbayangkan dan bukan sisa keinginan naga leluhur. Oleh karena itu, dia pasti akan memastikan untuk sepenuhnya menghapus kehendak Dewa Suci. Jangankan orang-orang dari ras suci biasa, bahkan para Sein utama seperti mereka pun merasa putus asa setelah kehilangan kepercayaan mereka. Tiba-tiba, Sein utama Taimi dengan sungguh-sungguh berkata, jangan putus asa, meskipun Dewa Suci kalah, ini belum berakhir bagi ras suci. Para Sein utama lainnya menoleh dan merasa bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Sein utama Taimi. Saat dia menghadapi tatapan bingung mereka, Sein utama Taimi menghela nafas dan berkata, sebenarnya aku pernah menerima ramalan tertentu dari Dewa Suci. Sekarang, jelas bahwa dia entah bagaimana telah melihat sekilas hasil ini. Sein utama Taimi merobek pakaiannya dan memotong dagingnya dengan jari. Para Sein utama lainnya terkejut saat menemukan telur hitam misterius dan menakutkan tertanam di dalam dagingnya. Dewa Suci selalu mempertimbangkan jalan lain. Dalam istilah tertentu, ini adalah pewaris Dewa Suci. Dia akan mewarisi semua esensi Dewa Suci dan akan tumbuh lebih kuat dari pendahulunya di masa depan. Para Primesein lainnya menatap ke arah telur hitam yang menggeliat perlahan itu karena terkejut. Beberapa saat kemudian, mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi antusias. Salah satu dari Sein utama dengan cemas bertanya, tetapi, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menjadi dewasa? Zhou Yuan sudah sangat kuat, jika dia menemukan telur itu, masa depan apa yang akan terjadi bagi ras suci? Sein utama Taimi mengangguk dan perlahan berkata, itulah sebabnya, kita harus pergi, tinggalkan dunia Tianyuan. Para Sein utama lainnya tercengang ketika mereka memandang ke arah Taimi dengan takjub. Jika bukan karena aura Dewa Suci yang berdenyut dari telur hitam, mereka akan percaya Taimi sudah gila. Dunia Tianyuan sudah begitu luas di mata mereka, tempat seperti apa di luarnya. Dewa Suci pernah memberitahuku bahwa meskipun dunia Tianyuan adalah dunia yang besar, ia hanyalah bagian dari galaksi yang lebih besar. Dunia Tianyuan bagi galaksi mirip dengan benua kecil. Pada tahun-tahun ketika Dewa Suci tertidur, dia mengirimkan sosok avatarnya dari dunia Tianyuan dan mengatur jalan keluar bagi kita. Kita meninggalkan dunia Tianyuan, dan menuju galaksi di luar sambil menunggu Dewa Suci kecil itu tumbuh. Begitu dia cukup kuat, ras suci akan memiliki kesempatan untuk kembali dan mengambil kembali apa yang menjadi hak kita. Ekspresi Taimi menjadi fanatik menjelang akhir. Nafas para Sein utama lainnya juga menjadi tidak teratur. Ras suci saat ini sedang menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Meskipun menuju galaksi tak dikenal akan menakutkan, itu lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu kematian mereka. Sein utama Tianzan dengan ragu-ragu bertanya, bagaimana kita meninggalkan dunia Tianyuan? Kemampuan kita sepertinya tidak mencukupi. Sein utama Taimi tertawa sebelum dia berbalik dan berjalan ke dalam kuil. Di tengah kuil ada lubang hitam tak berdasar. Disinilah Dewa Suci tertidur. Namun,
Tidak ada yang mengetahui bahwa lubang hitam ini juga merupakan jalur yang ia ciptakan yang terhubung dengan galaksi luar. Para Saint utama lainnya menatap lubang hitam itu dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka dengan tegas mengertakkan gigi. Suruh orang-orang kita segera berkumpul, kita akan melarikan diri dari dunia Tianyuan. Butuh waktu 10 tahun untuk akhirnya menghapus Dewa Suci. Setelah 10 tahun, Zhou Yuan membuka matanya. Tangan raksasa yang telah lama menjulang tinggi di ruang angkasa yang luas telah menghilang. Sebuah danau hitam dan putih diam-diam melayang di depannya, mengeluarkan aura dewa yang sangat murni. Itu adalah artefak Dewa Suci, Laut Kekacauan Kuno Yin Yang. Namun, kehendak Dewa Suci telah sepenuhnya terhapus darinya, meninggalkan artefak ilahi yang lahir secara alami. Eksistensi yang telah membawa banyak masalah ke dunia Tianyuan akhirnya diakhiri oleh Zhou Yuan. Sebuah suara hormat tiba-tiba terdengar dari dekat, "Selamat kepada Yang Maha Kuasa Yuan, usahamu selama 10 tahun akhirnya membuahkan hasil. Seluruh surga merayakan pencapaian Anda." Zhou Yuan menoleh untuk melihat 4 penguasa utama, Jin Luo, Chang Yuan, Dilong dan Qi Ji dengan hormat menatapnya. "Yang Maha Kuasa," Zhou Yuan terkekeh. Saint utama Jin Luo berkata, "Selama 10 tahun terakhir ini, para penghuni surga memuji Anda sebagai penguasa Yuan yang maha kuasa karena telah menyelamatkan dunia." Zhou Yuan tersenyum. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan gelar seperti itu, dia tidak mau repot-repot mengubah sebutan orang lain dan malah mengalihkan perhatiannya kembali ke Laut Kekacauan Kuno Yin Yang. Saint utama Jin Luo bertanya, "Apa yang akan dilakukan penguasa Yuan terhadap artefak ini?" Zhou Yuan menatap artefak untuk waktu yang lama sebelum dia dengan tenang berkata, "Aku berencana untuk menyelesaikan keinginan terakhir naga leluhur, aku akan menggunakannya untuk menciptakan tulang dewa untuk seluruh surga dan membuka jalan menuju tahap dewa." Tubuh Jin Luo, Chang Yuan dan yang lainnya tersentak saat mereka menatap Zhou Yuan dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan mengklaimnya untuk dirinya sendiri, melainkan menggunakannya untuk kepentingan seluruh surga. Jika demikian, penghuni seluruh surga akan mempunyai kesempatan untuk menjadi dewa, termasuk diri mereka sendiri. Mereka diliputi emosi untuk beberapa saat. Pada akhirnya, mereka hanya bisa membungkuk dalam-dalam. "Atas nama seluruh surga, kami berterima kasih kepada penguasa yang maha kuasa, Yuan." Zhou Yuan terkekeh dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik tersebut. Tangannya bersatu dan Laut Kekacauan Kuno Yin yang tiba-tiba meledak. Hujan hitam dan putih turun dari langit, memercik ke setiap sudut dunia Tianyuan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka, membiarkan hujan hitam dan putih mendarat di tubuh mereka. Samar-samar mereka bisa merasakan sesuatu yang misterius perlahan berakar jauh di dalam tubuh mereka dan mulai tumbuh. Hal misterius ini mewakili masa depan. Pada saat yang sama, suara Zhou Yuan yang menggelegar terdengar di telinga banyak orang. "Aku berharap semua orang di dunia Tianyuan menjadi naga dan diberkati dengan kesempatan untuk menjadi dewa." Suaranya yang menggelegar terdengar di mana-mana. Banyak orang yang sepertinya menyadari sesuatu dan mulai gemetar karena emosi. Pada akhirnya, mereka berlutut di tanah dan membungkuk. Di luar langit, Jin Luo dan penguasa utama lainnya akhirnya pulih dan berkata, "Saat kamu menundukkan Dewa Suci, pasukan seluruh surga berangkat untuk menyerang surga ras suci. Namun, kami menemukan lahan mereka benar-benar kosong." Mata Zhou Yuan menjadi sedalam malam, seolah menembus ruang dan waktu. Dia terkekeh pelan dan berkata, "Mereka sudah pergi." "Pergi." Jin Luo dan yang lainnya tercengang. Zhou Yuan menjelaskan, meskipun dunia Tianyuan sangat luas, ada banyak keajaiban di luarnya. Bagian luarnya dikenal sebagai galaksi, Dot dan Dewa Suci memberikan jalan kepada ras suci untuk memasukinya. Selain itu, dia juga meninggalkan mereka telur dewa yang dia buat dengan cermat, yang bahkan mungkin melampaui dirinya setelah telur itu tumbuh besar di masa depan. Galaksi, telur dewa, Saint utama Jin Luo dan yang lainnya sangat terkejut. Segera setelah itu, mereka dengan khawatir bertanya, bukankah itu sama dengan melepaskan seekor harimau kembali ke gunung? Pada saat mereka dapat kembali, dunia Tianyuan akan menjadi sangat berbeda. Terlebih lagi, aku telah berhasil mengintip masa depan selama 10 tahun ini, dan aku tahu bahwa penerus Dewa Suci secara alami akan ditangani, dengan keberadaan yang tak tertandingi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zhou Yuan menatap ke kejauhan saat secercah ketertarikan muncul di matanya. Dia telah melihat kematian penerus Dewa Suci ketika dia melihat sekilas masa depan. Ada 3 sosok bercahaya yang tidak jelas namun maha kuasa berdiri di hadapan Dewa Suci,
begitu mempesona sehingga bahkan bisa menerangi masa lalu. Dunia yang bisa melahirkan 3 individu luar biasa pasti memiliki potensi yang besar. Galaksi ini benar-benar penuh dengan misteri dan daya tarik. Namun, dia tidak bisa merasa bersemangat, karena dia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting untuk dicapai di sini. Zhou Yuan menarik pandangannya dan berbalik ke arah 4 penguasa utama. Aku telah menyelesaikan urusan seluruh surga. Setelah ini, sekarang waktunya untuk fokus pada urusanku sendiri. Dia menatap ke kejauhan sambil terkekeh pelan dan berkata pada dirinya sendiri, kamu bilang aku tidak bisa melakukannya, tapi aku bersikeras untuk menunjukkan kepadamu bahwa aku bisa. Saat kata terakhir terdengar, Zhou Yuan tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam tubuhnya sebelum perlahan menariknya keluar. Tulang emas secara bertahap diambil dari dalam tubuhnya. Jin Luo dan yang lainnya berteriak ngeri saat mereka buru-buru melemparkan diri ke depan. Kamu tidak bisa, Yang Mulia Yuan. Itu tulang dewamu. Setelah diekstraksi, semua kekuatan sucimu akan hilang. Chang Yuan dengan suara serak berkata, jangan gegabah, Zhou Yuan. Biarpun kamu mengekstrak tulang dewamu, tanpa kekuatan dewa tingkat pertama, kamu tidak akan bisa membawa Yao Yao kembali. Namun, Zhou Yuan tidak membalas mereka. Kekuatan ilahi mengalir deras, mendorong menjauh keempat sosok tersebut, dan tulang suci akhirnya diekstraksi. Zhou Yuan memandang dengan lembut tulang suci berwarna emas di tangannya dan berkata dengan lembut, Yao Yao, tolong tunggu sebentar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tulang emas itu terlempar, berubah menjadi seberkas emas saat jatuh menuju surga Changsuan. Tulang itu melesat ke dalam gua yang pernah mereka tinggali di sekte Changsuan dan membenamkan diri ke dalam pohon bunga persik. Tuntun tiba-tiba berdiri dari posisinya di pintu masuk gua, karena suara Zhou Yuan masuk ke telinganya. Tuntun, jagalah tempat ini selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, aku akan kembali. Tuntun sepertinya menyadari sesuatu saat matanya dipenuhi kengganan. Namun, ia akhirnya mengangguk dengan suara geraman yang pelan. Sementara itu, sosok Zhou Yuan perlahan mulai memudar, akhirnya hancur dengan suara keras di bawah tatapan sedih Jin Luo, Chang Yuan dan yang lainnya. Miliaran titik cahaya tersebar di seluruh langit. Pada hari ini, Dewa Suci yang telah meneror dunia Tianyuan selama bertahun-tahun akhirnya dilenyapkan untuk selamanya. Dewa yang berdaulat kemudian menggunakan kekuatan ajaibnya dan laut kekacauan kuno Yin Yang untuk menganugerahkan tulang dewa kepada seluruh penghuni surga. Akhirnya, dia mengeluarkan tulang dewanya sendiri, menghancurkan tubuh dewanya dan menghilang tanpa jejak. Itu adalah hari yang akan selamanya terukir dalam sejarah dunia Tianyuan. Dunia Tianyuan memasuki babak baru yang disebut Era Dewa Yuan. Waktu berlalu. Belasan tahun berlalu dalam sekejap mata. Perubahan luar biasa telah terjadi selama belasan tahun terakhir. Pertama, Genesis Ki telah tumbuh lebih melimpah, kaya dan murni, menciptakan dunia kultivasi hebat yang menghasilkan kebanggaan surga dan pakar terbaik yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, para praktisi telah menemukan tanda-tanda munculnya kehidupan di subdomain dunia Tianyuan yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak keajaiban aneh dan misterius yang muncul di luar angkasa. Faktanya, para ahli Sein bahkan menemukan surga baru secara bertahap lahir di tengah-tengah masa tak berbentuk di luar langit. Ini jelas merupakan zaman perubahan besar. Namun, berita paling sensasional di antara semuanya adalah para praktisi yang mulai memasuki tahap dewa legendaris. Lebih tepatnya, itu bukanlah panggung dewa sejati melainkan panggung semi-dewa, karena jaraknya agak jauh dari panggung dewa. Namun, tingkat semi-dewa jauh melampaui tingkat suci teratai 3 dan mewakili harapan orang-orang untuk memasuki alam yang sebelumnya tidak terbayangkan. Itu adalah saat perayaan seluruh surga. Ada total 6 dewa baru. Dewa bela diri, Wu Yao. Dewa pelahap, Zhao Mushen. Dewi langit ungu, Su Yuwei. Dewa pedang, Li Chunjun. Dewa biru, Chu Qing. Dewa leluhur Taoti, Tuntun. Selain Tuntun, 5 lainnya adalah individu paling berbakat dan berprestasi di generasi ini. Kenaikan mereka memenuhi harapan banyak penghuni dunia Tianyuan. Nama 6 ahli kuasi dewa besar ini bergema di seluruh dunia. Waktu terus mengalir dan segera mencapai angka 100 tahun. Banyak hal yang bisa dilupakan dalam 100 tahun, namun legenda tentang penguasa maha kuasa Yuan tidak pernah berhenti diceritakan. Tidak ada berita tentang Yuan yang berdaulat selama 100 tahun, membuat banyak orang membuat berbagai macam tebakan.
Ada yang mengatakan bahwa Yuan yang berdaulat maha kuasa telah mengekstraksi tulang dewanya dan membagi tubuhnya menjadi 10.000 kembaran yang diam-diam berkultivasi di seluruh surga, hanya untuk kembali ketika dia sekali lagi naik ke tingkat dewa. Yang lain mengatakan bahwa kembaran Yuan yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan ingatan mereka dan tidak dapat lagi mengingat siapa mereka. Tidak peduli teori apapun yang ada di dunia ini, batas waktu 100 tahun akan segera tiba. Di luar gua tertentu yang tinggal di Sekte Changsuan, seekor binatang raksasa diam-diam berbaring di pintu masuk seperti patung yang tahan cuaca, sementara beberapa murid Sekte Changsuan memandang dari jauh dengan tatapan hormat. Binatang raksasa itu adalah salah satu dari 6 semi-dewa dunia Tianyuan, dewa leluhur Taoti, Tuntun. Tuntun telah tumbuh lebih dewasa dan dapat diandalkan selama 100 tahun terakhir. Namun, ia tampak sangat mudah tersinggung hari ini. Kadang-kadang bernapas terlalu keras seperti guntur yang menggelegar di seluruh negeri. Karena hari ini adalah batas waktu 100 tahun. Tuntun melirik ke langit yang semakin gelisah. Masih belum ada tanda-tanda orang yang ditunggunya. Matahari perlahan terbenam. Akhirnya, sinar cahaya terakhirnya menyebar ke seluruh daratan. Senja turun saat langit menjadi gelap. Ekspresi kesal tiba-tiba muncul di mata Tuntun saat raungan menggelegar meledak di seluruh langit. Matanya dipenuhi kesedihan, aumannya dipenuhi dengan pengabaian, kemarahan, dan rasa sakit. Udara di atas Sekte Changsuan mulai terdistorsi ketika 5 sosok maha kuasa muncul. Itu adalah Wu Yao, Su Yuwei, Chu Qing dan yang lainnya. Keenam semi-dewa muncul di lokasi yang sama. Ekspresi mereka berangsur-angsur meredup saat mereka menyaksikan Tuntun yang mengamuk. Mereka juga tidak dapat merasakan tanda-tanda kemunculan Zhou Yuan. Sekarang sudah jelas bahwa dia tidak akan datang. Apakah dia gagal? Tuntun kembali mengeluarkan suara gemuruh. Namun, saat emosinya hendak meledak, tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Tubuhnya segera mulai menyusut, berubah menjadi bentuk mini yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat saat ia dengan panik berlari ke dalam gua. Wu Yao, Su Yuwei dan yang lainnya terkejut sebelum mereka segera mengikutinya. 6 dewa kuasi secara bersamaan tiba di bagian terdalam dari gua hanya untuk mereka tiba-tiba membeku. Mereka menatap kosong ke depan, di mana sesosok tubuh berdiri dengan tangan di belakang punggung di bawah pohon bunga persik. Meski mereka hanya melihat punggung, masih ada perasaan keakraban yang tiada taraf. Zhou Yuan. Suara Su Yuwei bergetar. Sosok itu perlahan berbalik dan menatap ke 5 orang itu. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata dengan nada menggoda, "Oh, setiap orang telah melangkah ke tahap semi-dewa. Betapa menakjubkan." Wajah familiar itu secara alami adalah milik Zhou Yuan, yang telah menghilang selama 100 tahun terakhir. Dia melambai ke 6 orang itu dan berkata, "Tidak peduli betapa cemasnya kalian, kalian tidak boleh cemas seperti aku. Sebelum melakukan hal lain, mohon tunggu sampai aku melakukan apa yang harus aku lakukan." Setelah selesai, dia mengulurkan tangannya dan sinar cahaya muncul dari pohon persik. Sinar keemasan perlahan naik ke udara, berubah menjadi tulang emas yang melayang di depannya. Zhou Yuan menatap tulang emas itu saat wajah yang terukir jauh di dalam hatinya muncul di benaknya. Ini adalah wajah yang dia lihat berkali-kali dalam mimpinya. Meskipun telah melalui begitu banyak hal, hati Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergejolak saat matanya menjadi lembab. "Yao, kembalilah. Aku masih menunggumu." Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai tulang emas itu. Detik berikutnya, kekuatan suci yang mengguncang hati bahkan Su Yuwei dan yang lainnya meletus dari telapak tangannya dan mengalir ke tulang emas. Jutaan sinar keemasan meledak dari tulang. Semua orang yang hadir tidak berani berkedip saat mereka dengan gugup menatap pusat cahaya keemasan. Meskipun mereka telah menjadi eksistensi tertinggi di dunia Tianyuan, detak jantung mereka masih terasa sekeras guntur pada saat ini. Cahaya keemasan menjadi semakin terang. Pada akhirnya, bahkan pakar puncak seperti mereka mau tidak mau harus menyipitkan mata. Zhou Yuan telah menutup matanya, meskipun itu bukan karena dia takut dengan cahaya yang menyilaukan tetapi karena dia takut sesuatu akan terjadi pada tulang dewa selama 100 tahun terakhir yang akan menyebabkan dia gagal mendapatkan Yao kembali. Itu adalah hasil yang tidak pernah bisa diterimanya. Setelah sekian lama, Zhou Yuan tiba-tiba mendengar langkah kaki yang samar, suara yang membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya akan roboh ke dalam dirinya sendiri. Namun, dia bertahan dan perlahan membuka matanya.
Sosok cantik berbaju putih berdiri di tengah kelopak bunga yang menari di bawah pohon bunga persik, matanya yang jernih sedikit basah dan tersenyum saat dia diam-diam menatapnya. Sudah 100 tahun sejak terakhir kali dia menatapnya. Zhou Yuan dengan bingung menatap sosok yang telah terukir jauh di dalam jiwanya sebelum seringai indah muncul dari sudut mulutnya, seringai familiar yang sama yang ditunjukkan oleh anak laki-laki gegabah dan bodoh itu ketika mereka pertama kali bertemu bertahun-tahun yang lalu. Namun kali ini, air mata mengalir tak terkendali dari sudut matanya. Upaya 100 tahun akhirnya membuahkan hasil. Dia dengan lembut berkata, "Selamat datang kembali, Yao Yao." Kembalinya Yuan yang Maha Kuasa tentu saja merupakan peristiwa terbesar dan terpenting yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kembalinya dia seperti menyuntikkan sentakan energi ke seluruh surga sekaligus membuat orang merasa aman dan terlindungi. Langit baru terus lahir berkat bantuannya, sehingga dunia Tianyuan menjadi semakin kuat. Belasan tahun kemudian, karena pertumbuhan pesat dunia Tianyuan, para ahli dewa baru mulai mengarahkan pandangan mereka ke galaksi di luar dunia Tianyuan. Di gunung yang dulunya adalah gunung suci surga Sengsu. Dua sosok cantik berdiri di tepi lorong hitam, satu mengenakan gaun merah mengalir, sementara yang lain mengenakan gaun ungu biasa. Itu adalah Wu Yao dan Su Yuwei. Su Yuwei sedikit mengernyit saat dia menatap Wu Yao. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menjelajah keluar dunia Tianyuan? Aku merasa akan sangat sulit bagi kultivasiku untuk melangkah lebih jauh di dunia Tianyuan. Wu Yao mengangguk. Segera setelah itu, dia menatap Su Yuwei dengan pandangan penuh harapan. Ikut denganku. Su Yuwei ragu-ragu saat dia dengan lembut berkata, aku tidak ingin pergi. Wu Yao dengan putus asa berkata, yang dilakukan pria itu hanyalah menggoda sepanjang hari, bukankah menyakitkan bagimu untuk menontonnya? Su Yuwei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wu Yao hanya bisa mengertakkan gigi dan mengeluarkan kartu asnya. Kamu ikut atau tidak? Jika kamu tidak keberatan membiarkan seorang ibu muda dan anaknya keluar sendirian, silakan saja dan tetap di belakang. Su Yuwei tertegun sebelum dia dengan bingung berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wu Yao tiba-tiba meraih tangan Su Yuwei dan meletakkannya di perutnya. Tangan Su Yuwei langsung menjadi kaku saat matanya perlahan membesar. Yang mengejutkan, dia bisa merasakan gelombang kehidupan yang sangat samar di perut Wu Yao. Kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu jelas-jelas masih perawan. Su Yuwei kaget. Sangat jarang dia kehilangan ketenangannya setelah naik ke tahap dewa. Namun, kabar baru ini terlalu mengejutkan bahkan baginya. Wu Yao dengan frustrasi mencakar rambutnya. Aura ini mengandung 3 tanda roh yang khas. Tahukah kamu milik siapa mereka? Su Yuwei terdiam beberapa saat sebelum dia dengan hati-hati berkata, apakah kamu memberitahuku bahwa itu milikku, milikmu, dan milik Zhou Yuan? Wu Yao mengangguk. Menurutmu kenapa lagi aku ingin meninggalkan dunia Tianyuan? Bagaimana ini mungkin? Su Yuwei dengan bingung menggelengkan kepalanya. Wu Yao menghela nafas dan berkata, apakah kamu masih ingat ketika aku mengembalikan bagian terakhir dari berkah naga suci kepada Zhou Yuan? Roh kita saling bertukar saat itu. Su Yuwei tersipu. Tapi itu hanya roh kita. Ini baru mulai terjadi setelah Zhou Yuan menjadi dewa tingkat pertama. Ekspresi Wu Yao menjadi agak rumit. Su Yuwei terdiam. Zhou Yuan telah menjadi entitas yang tak terbayangkan ketika ia menjadi dewa tingkat pertama. Jika percampuran roh mereka telah meninggalkan sesuatu di tubuh Wu Yao yang kemudian mengalami beberapa perubahan unik seiring bertambahnya kuat Zhou Yuan, itu bukan sepenuhnya mustahil. Bukankah ini berarti entitas khusus dalam tubuh Wu Yao adalah anak mereka? Pada saat ini, bahkan Su Yuwei pun merasa sedikit pusing, meski segera disusul dengan kegembiraan dan harapan yang tak terlukiskan. Su Yuwei berkedip sambil dengan penasaran mengusap perut Wu Yao yang rata dan kenyal. Apakah ini juga anaknya? Atau mungkin, anaknya dengan Zhou Yuan? Dia sebelumnya pernah mendengar bahwa Yao Yao juga hamil. Wu Yao tiba-tiba mendorong tangan Su Yuwei dan bersiap untuk melompat ke dalam lubang hitam. Jika kamu tidak datang, aku akan pergi sendiri. Su Yuwei buru-buru menariknya kembali. Wu Yao terkadang terlalu galak dalam menangani masalah. Su Yuwei akan khawatir jika Wu Yao pergi sendirian di galaksi tak dikenal. Su Yuwei menyarankan, haruskah kita memberitahu Zhou Yuan? Wu Yao segera menjadi tidak senang. Mengapa kita harus melakukannya? Apa hubungannya ini dengan dia? Jika kamu berani memberitahunya, aku akan segera pergi.
Su Yuwei terdiam. Pada akhirnya, dia menghela nafas tak berdaya dan mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Baiklah, kamu menang, aku akan ikut menjelajahi galaksi. Wu Yao tertawa sebelum meraih pinggang Su Yuwei dan melompat ke dalam lubang hitam. Hahaha, ayo kita bersenang-senang, orang itu bisa masuk neraka apapun yang aku pedulikan. Sementara itu, di bawah pohon bunga persik raksasa di gunung yang tertutup kabut di surga Changsuan. Zhou Yuan, yang sedang tidur siang dengan Yao Yao di bawah naungan, tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap ke angkasa saat ekspresi ketidakberdayaan melintas di matanya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pelukannya, kau akan membiarkannya pergi begitu saja. Zhou Yuan menunduk dan wajah cantik Yao Yao memasuki matanya. Dia dengan lembut mencium keningnya dan tersenyum pahit. Saya tidak bisa menghentikannya. Ngomong-ngomong, meski menurutku ini membingungkan, namun, aku telah meninggalkan tanda pada keduanya yang membuatku tahu jika terjadi sesuatu. Dunia Tianyuan berkembang pesat dan pada akhirnya akan melakukan kontak dengan dunia lain di galaksi. Membiarkan mereka mencari jalan mungkin tidak buruk. Saat dia berbicara, pandangannya berhenti pada perut Yao Yao yang sedikit membesar saat senyuman lembut muncul di wajahnya. Bagaimana menurutmu? Apakah si kecil akan perempuan atau laki-laki? Kamu seharusnya bisa merasakan jenis kelaminnya kan? Itu akan membosankan. Apakah kamu lebih suka Zhou Yuan kecil atau Yao Yao kecil? Pastinya Yao Yao kecil, siapa yang menginginkan Zhou Yuan kecil yang menjijikkan? Kamu jelas-jelas bias terhadap perempuan. Aku tidak peduli, kamu harus memberiku Yao Yao kecil. Petik 2, petik 2. Kelopak bunga menari-nari di udara saat pria dan wanita itu tertawa dengan gembira. Suara mereka menyapu kelopak bunga dan membuat mereka terbang menuju cakrawala, disertai cerita yang luar biasa. Pada waktu yang tidak diketahui di tempat yang tidak diketahui. Di domain gelap, kapal-kapal raksasa berwarna hitam pekat yang tak terhitung banyaknya melakukan perjalanan melalui kegelapan, meninggalkan dunia-dunia kecil yang hancur di belakangnya. Seorang pria berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas kapal utama, menyaksikan bintang-bintang melintas, sementara tekanan yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia bertanya, apakah ras suci kita telah tumbuh lebih kuat sejak kita meninggalkan dunia Tianyuan? Sebuah suara terdengar dari bayang-bayang di belakangnya, di bawah kepemimpinanmu, ras suci telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria berkulit putih lahir dari telur dewa yang ditinggalkan oleh Dewa Suci, dan Dewa Suci generasi kedua ini jelas sudah dewasa. Pria berbaju putih itu mengangguk. Pengintai kita telah menemukan dunia yang lebih besar. Ya, terlebih lagi, dunia yang lebih besar itu tidak memiliki dewa penjaga. Dewa Suci tertawa kecil. Setelah menduduki dunia yang lebih besar ini, kita dapat menggunakan sebagai markas kita. Di masa depan, kita akan menemukan kesempatan untuk kembali ke dunia Tianyuan. Suruh semua orang bersiap. Dipahami. Orang dalam kegelapan itu mundur. Dewa Suci menutup matanya, hanya membukanya lagi ketika dia merasakan aktivitas. Pasukan telah tiba di luar dunia yang lebih besar ini. Kita sudah saling bertukar serangan dengan penduduk setempat dan mereka cukup kuat. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang lebih besar, dan tentu saja memiliki fondasi yang kuat. Dewa Suci tidak terkejut. Namun, penduduk setempat memberi kita nama lain saat bertempur, mereka menyebut kami ras alien sesat. Senyuman muncul dari sudut bibir Dewa Suci. Ras alien sesat, cocok sekali. Masa lalu adalah masa lalu dan tidak boleh dipegang terlalu erat. Nama ras suci juga merupakan peninggalan masa lalu. Di masa depan, kita akan menjadi ras alien sesat. Dan aku, akan disebut, Dewa Sesat Surgawi. Dalam akhir yang indah dan penuh makna, Ye Yuan akhirnya berhasil menyatukan seluruh surga dan mengakhiri teror dan ancaman besar ras suci. Dia memimpin dengan bijaksana dan keberanian, menginspirasi rakyatnya untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Sementara itu, cintanya dengan Yao Yao terus berkembang, dan mereka hidup bahagia bersama, membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Anak-anak mereka tumbuh dengan bijaksana, mewarisi sifat-sifat luar biasa dari kedua orang tuanya. Cerita, Yuan Maha Kuasa, menjadi legenda di seluruh negeri, menginspirasi generasi mendatang untuk mengikuti jejak Ye Yuan dan Yao Yao dalam memperjuangkan kebebasan, keadilan dan cinta. Mereka hidup bahagia sampai entah ribuan tahun, menjadi simbol cinta sejati dan kepemimpinan yang hebat. Dan dengan itu, cerita ini berakhir,
Tetapi warisan Yuan dan Yao Yao tetap hidup, dikenang selamanya dalam sejarah. Wassalam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell